Selamat pagi. Baik, selamat siang teman-teman semua. Halo. Boleh dong dihidupkan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng Rawuh, selamat datang dan selamat bergabung kepada rekan-rekan dari seluruh penjuru jagat maya dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kehadirannya pada seri ke-6 dari Kagama Fotografi. Semoga rekan-rekan dan keluarga dalam keadaan sehat dan semangat di pagi hari ini. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Pak Anwar Sanusi selaku Wakil Ketua Umum 2 PP Kagama. Pak Turun sudah hadir. Sebelumnya perkenalkan saya Purwanto Nugroho yang akan memandu acara. Jalannya acara ini hingga 2 jam ke depan ya. Nah, seri ke-6 dari fotografi Kagama ini menjadi seri pembuka di tahun 2021 sebagai kelanjutan dari seri-seri sebelumnya. Dan tidak kalah menariknya dengan yang sebelumnya, kali ini menghadirkan tema industrial and corporate photography dengan narasumbernya adalah Mas Julianus Firmansyah Ladung. Untuk mengawali acara ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa untuk kelancaran acara ini sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mohon izin sejenak saya ingin menampilkan rundown dan menyampaikan tata tertib acara ini. Monggo Mas Panitia. Baik, saya akan bacakan untuk tata tertib acara ini. Berkenaan dengan rundown, nanti akan ada beberapa sambutan dari pertama dari Ketua Panitia dan juga dari Wakil Ketua Umum 2 PP Kagama, dan kemudian dilanjut pada acara utama yaitu diskusi pemaparan narasumber untuk tema yang dibawakan pada hari ini berkenaan dengan industrial fotografi. Untuk tata tertibnya saya akan bacakan di sini. Bahwa pertama, pada saat bergabung, peserta diharapkan mematikan fungsi mikrofon sampai pada saat peserta diperkenankan untuk berpendapat atau bersuara melalui mikrofonnya. Kemudian saat acara dimulai, host akan hanya memfungsikan
mikrofon kepada MC, moderator, dan narasumber. Kemudian pada saat pemutaran video Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada, diharap para peserta dapat duduk dengan posisi tegak, menghadap layar, dan mendengarkan lagu dengan khidmat. Berikutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Selanjutnya nanti moderator akan membacakan pertanyaan tersebut untuk dapat dijawab oleh narasumber. Kemudian daftar hadir akan dibagikan melalui chat room saat acara berlangsung dan dalam waktu yang ditentukan oleh panitia. Peserta dilarang mendistribusikan daftar hadir tersebut di luar chat room Zoom. Kemudian peserta berhak mendapatkan e-sertifikat apabila mengisi daftar hadir. Panitia menggunakan fasilitas dari sertiva.id untuk membuat e-certificate secara otomatis menggunakan data yang sudah diisi pada daftar hadir. Pastikan email yang digunakan adalah benar. Email e-sertifikat mungkin akan masuk ke spam ataupun ke bagian promosi ataupun inbox. Jadi pastikan untuk sementara mencari dulu dengan kata kunci Sertiva untuk mencari e-sertifikat yang sudah dikirimkan ke email Anda. Apabila sudah mengisi daftar hadir, namun e-sertifikatnya tidak terkirim dalam kurun waktu 7x24 jam, silahkan dapat menghubungi ke panitia melalui email melalui pmkagama@gmail.com dengan juga menyertakan bukti presensi untuk dapat dibuatkan e-sertifikatnya kembali. Dan terakhir, panitia tidak menyediakan file materi yang disampaikan oleh narasumber. Demikian tata tertib acara ini. Untuk selanjutnya saya sedikit memberikan informasi berkenaan dengan e-sertifikat ini. Jadi yang kami gunakan pada event ini adalah e-sertifikat yang dibuat melalui Sertiva dengan fitur yang aman, mudah, dan terpercaya, di mana karena bentuknya digital tidak dapat rusak ataupun hilang, dan mudah karena dapat disimpan di mana saja di jaringan maya, dan terpercaya karena dapat diverifikasi untuk kebenaran datanya. Untuk bagaimana alur e-sertifikat ini dapat diperoleh ke tiap-tiap peserta, pastikan bahwa sudah mengisi daftar hadir tentunya, dan kemudian nanti akan mendapat notifikasinya melalui email atau WhatsApp. Lalu ada linknya untuk dapat menuju ke website di sertiva.id untuk melakukan claiming terhadap e-certificate yang sudah diisi dan dibuat oleh Sertiva dan dapat di-download. Demikian penjelasan berkenaan dengan tata tertib dan hal-hal yang perlu diketahui oleh peserta. Baik, untuk selanjutnya kita perdengarkan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Silakan, Mas Panitia.
Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Anwar Sanusi, PhD, yang merupakan Wakil Ketua Umum 2 PP Kagama, dan beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Anwar Sanusi, dipersilahkan. Matur nuwun, Mas Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati narasumber tunggal utama kita, Pak Julianus Firmansyah Landung. Yang juga tentunya saya hormati Mas Komo selaku inisiator terkait dengan seluruh kegiatan-kegiatan webinar, dan juga moderator. Kemudian tentunya adalah Pak yang hadir dalam kesempatan kali ini. Pertama, alhamdulillah kita tentunya masih diberikan satu kenikmatan kesehatan dalam situasi yang sangat sulit ini, di tengah pandemi COVID yang masih belum berujung. Kita masih terus melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang produktif sebagai tentunya adalah sumbangsih terbaik kita terhadap negara yang kita cintai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Julianus yang saya tadi terus terang saya juga tidak basa-basi ya. Saya betul-betul sudah mencoba melakukan katakanlah tracking terkait dengan karya-karya Mas Julianus, itu luar biasa. Makanya kami juga menyebar informasi ini untuk teman-teman yang saat ini ada di BUMN, bahkan di instansi pemerintah, bagaimana kita bisa menyajikan yang namanya fotografi dalam berbagai dimensi yang memang bisa betul-betul menarik orang, yang bisa menjelaskan banyak ihwal terkait dengan apa yang kita lakukan, terus kemudian corporate yang kita lakukan, atau institusi yang kita lakukan. Sebab sering orang mengatakan yang namanya gambar ini kan memberikan atau mewartakan 1000 kata atau 1000 bahasa. Nah, oleh karena itu tentunya ini perlu sebuah strategi, perlu katakanlah pendalaman ya, deep dive ya, into photograph. Artinya betul-betul kita bisa katakanlah menyelami secara dalam kira-kira bagaimana kita melakukan atau mencari strategi-strategi pas yang namanya kita melakukan fotografi ini. Nah, tentunya kami juga senang sekali. Kagama ini kan merupakan rumah besar yang siapapun kita sangat terbuka untuk menyumbangkan ilmu, karya-karya yang mana tentunya itu karya-karya tersebut saya yakin ini sudah tercatat sebagai sebuah kontribusi yang terbaik dari yang kita lakukan. Hari ini kita mengawali serial yang namanya workshop yang tadi disampaikan oleh Mas Pur. Kita coba untuk menyampaikan terkait dengan aspek atau sisi-sisi fotografi. Jadi tentunya banyak berita-berita
yang sebetulnya dengan satu gambar ini kan kita bisa jelaskan banyak hal. Dan tentunya semua orang sebetulnya memiliki yang namanya bakat untuk bisa melakukan fotografi. Tinggal bakat tersebut bagaimana betul-betul mendapatkan sebuah katakanlah bimbingan melalui satu ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang selama ini bisa menjadi rujukan atau katakanlah referensi dari ilmu tersebut. Dalam hal ini adalah kita adalah mendapatkan ilmu dari Mas Julianus. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Julianus Firmansyah Landung, kemudian juga teman-teman Kagama yang telah mengorganisir kegiatan webinar kali ini. Kita memang sengaja tunggal Mas Landung, artinya kita ingin korek betul-betul sampai tingkat yang paling dalam dari ilmu yang selama ini ilmu-ilmu yang dilakukan oleh Mas Landung. Dan ini tentunya saya sangat berharap teman-teman semua bisa melakukan melakukan sesuatu yang hampir sama atau menirulah dari apa yang telah dilakukan oleh Mas Landung. Jadi tema yang kita ambil deep dive into photograph for corporate segment. Memang ini corporate segment, tapi saya katakan tadi, saya kebetulan tadi diperkenalkan dari instansi pemerintah, saya juga sebar kepada teman-teman di instansi pemerintah. Mudah-mudahan kita juga bisa belajar orang pemerintah juga dari corporate tersebut. Terima kasih kepada semuanya. Selamat mengikuti diskusi yang akan disampaikan oleh narasumber tunggal kita, yakni Mas Julianus Firmansyah Landung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Anwar Sanusi atas sambutannya. Baik, kita masuk ke puncak acara, yaitu sharing dan diskusi fotografi dengan judul Deep Dive into Photography for Corporate Segment. Nah, pada kesempatan ini, Kagama Fotografi mengundang seorang yang bagi saya luar biasa ya. Saya perkenalkan Mas Julianus Firmansyah Landung. Selamat pagi, Mas Landung. Selamat pagi, Mas Pur. Terima kasih undangannya. Silakan videonya di-on-kan, Mas. Apa kabar, Mas Landung? Alhamdulillah sehat, Mas. Cuma tambah cabai aja pipi. Terima kasih nih Mas, sudah dapat meluangkan waktu di sela-sela kesibukan dan aktivitasnya yang walaupun dalam masa pandemi seperti ini kayaknya mobilitasnya tetap tinggi ya, Mas Landung ya. Iya, ya begitulah Mas. Di satu sisi lumayan deg-degan, tapi di satu sisi kalau nggak jalan nggak makan. Ya, mungkin di antara rekan-rekan yang hadir di sini juga sudah ada yang mengenal beliau ya, tapi sedikit saya akan memperkenalkan kembali. Jadi Mas Landung ini dalam perjalanan karir profesionalnya adalah seorang praktisi dengan pengalaman bekerja di berbagai industri dan korporasi, di antaranya sektor migas, perbankan, dan juga hingga ke teknologi informasi. Kalau saya bisa sebut di sini beberapa di antaranya ada Weatherford, ada Bank Danamon, Symantec, dan terakhir di Microsoft ya, Mas Landung ya. Nah, namun kayaknya tampaknya passion di bidang fotografi dan videografi ini membuatnya memilih untuk akhirnya membangun dan menjalankan usahanya sendiri ya, yang bergerak di bidang industrial and corporate photography, yaitu IDIAM Aeternum ya, Mas, kalau nggak salah Eja ya, mohon dikoreksi. Iya, saya pribadi titik temunya dengan beliau ini dulu di Balikpapan kayaknya sudah 15 tahun yang lalu ya Mas Landung ya. Dan itu kayaknya bukan tentang fotografi tapi yang berkaitan dengan teknologi informasi ya. Kalau nggak salah dalam kesempatan event cyber security ya, kalau nggak salah. Iya, itu jadi cyber security pertama di Indonesia kayaknya waktu itu ya. Ya, jadi udah 15 tahun yang lalu. Iya, betul. Oke, baik. Kembali ke perjalanan profesional Mas Landung ini di fotografi. Beliau sudah menangani banyak klien baik dari lingkungan instansi pemerintah ataupun korporasi, baik dari BUMN maupun sektor swasta, termasuk juga multinational company. Penugasannya juga nggak tanggung-tanggung, mulai dari yang simple ya, kantor, pusat kota gitu ya,
hingga ke wilayah yang terpencil yang mungkin nama daerahnya pun kita belum pernah dengar. Menerobos ke pelosok belantara, bahkan harus mengarungi lautan ke anjungan lepas pantai yang dari situ mungkin daratan hampir nggak kelihatan oleh mata. Nah, di samping fotografer, sebagai fotografer, beliau juga aktif sebagai pembicara di berbagai event dan karya-karyanya pun juga sudah dipublikasikan dan menghiasi berbagai media baik cetak maupun online. Beliau juga aktif ya sebagai podcaster ya, blogger ataupun vlogger yang spesifik mendokumentasikan aktivitas assignment pemotretan dan juga dokumentasi travel yang menyajikan beragam kisah mengenai keindahan alam, semangat, energi, dan budaya Indonesia. Dengan programnya yang bertajuk Tagar Yuk Jalan-Jalan ya, Mas Ladung, benar ya? Ini Betul menarik Mas. sekali. Jalan-jalan. Betul, bisa dicek di kanal YouTube-nya Mas Ladung. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau akan sharing pengalaman dan memberikan insight yang saya yakin akan menarik kepada kita semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan industrial fotografi. Jadi mungkin bagi yang membayangkan bahwa bidang ini tidak ada bedanya dengan bidang fotografi yang lain, nanti dulu. Tidak sederhana itu ya. Mas Ladung nanti akan mengupasnya sedalam mungkin, baik dari sisi teknis maupun teknis. Baik, sekedar mengingatkan kepada rekan-rekan untuk menempatkan mic-nya pada posisi mute, dan sepanjang pemaparan beliau, bila ada pertanyaan, rekan-rekan dapat langsung menuliskannya di kolom chat, dan nanti di akhir presentasi akan diimpun, kemudian akan saya bacakan kembali untuk dapat dijawab oleh Mas Ladung. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan Mas Ladung untuk dapat memulai presentasinya. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Pur. Selamat pagi kawan-kawan. Sebelumnya saya ingin mengaturkan banyak sekali terima kasih kepada keluarga besar alumni Universitas Gadjah Mada karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi di inisiatifnya Kagama terkait dengan berbagi informasi dan juga hal lainnya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Anwar Sanusi yang sudah berkenan meluangkan waktu. Bapak saya yakin lumayan sibuk, tapi hari Sabtu masih sempat ikutan live streaming kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Purwanto Nugroho, senior saya ini, Mas Purwanto lah yang pertama kali menghubungi saya, kemudian diskusi, lantas minta saya untuk kemudian sharing, dan akhirnya kami diskusi, dan ya jadilah seperti pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman dari saya ini, apakah semua anggota Kagama atau tidak, tapi terima kasih banget karena sudah menyempatkan waktu juga untuk berpartisipasi dan hadir di di Zoom pada pagi hari ini. Saya semoga nanti yang saya sharing pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan menambah referensi. Saya izin untuk share screen ya. Sebentar, saya coba share screen dulu. Oke, apakah sudah kelihatan dengan bagus, Mas? Siap, sudah Pak. Sudah Mas. Sudah ya. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, nanti kalau misalkan tadi memang di awal tata tertib menyampaikan bahwa materinya tidak disediakan oleh panitia, tapi buat teman-teman yang ingin mendownload materi, nanti bisa saya kasih linknya di akhir materi. Tinggal swipe up aja di Instagram story saya, nanti di situ ada tautannya, bebas untuk digunakan dan disebarluaskan, seperti itu. Oke. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Pur dan juga Pak Anwar, pada pagi hari ini saya akan coba berbagi pengalaman saya tentang bagaimana saya menjalani profesi sebagai seorang fotografer, tepatnya khusus untuk genre industrial dan corporate. Jadi bisa saja nanti apa yang saya sampaikan di sini mungkin berbeda dengan pengalaman kawan-kawan sekalian, karena ini merupakan referensi saya pribadi. Kira-kira seperti itu. Nah, perkenalkan, nama saya Julianus Ladung. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Pur tadi, saya termasuk fotografer yang otodidak. Saya belajar sendiri. Sebelumnya saya pernah bekerja di beberapa perusahaan. Lantas mungkin, dan tanda kutip nih,
agak bosen kerja kantoran, lantas saya memutuskan untuk beralih profesi. Namun peralihan itu tidak sekonyong-konyong, jadi saya sempat riset dulu sekitar 4 tahun, genre fotografi apa yang kira-kira sesuai dengan minat saya, dan kemudian karena saya memperlakukan fotografi sebagai sebuah profesi, maka saya punya ekspektasi bahwa saya bisa hidup dari kegiatan fotografi, saya bisa menafkahi hidup saya dan lain sebagainya. Hitungan sederhananya adalah kalau misalkan dulu saya kerja di kantoran gajinya 1 juta, genre fotografi seperti apa yang kira-kira bisa membantu saya untuk tetap punya penghasilan 1 juta juga gitu dari fotografi. Syukur-syukur kalau bisa lebih. Nah, akhirnya setelah riset selama 4 tahun, ya 4 tahun setengah lah, saya memutuskan untuk menjadi seorang fotografer yang fokus pada genre industrial dan korporasi. Ada banyak nama yang mempengaruhi saya untuk kemudian mengambil keputusan itu. Salah satunya adalah salah satu alumni UGM juga, yaitu almarhum Kristu Pasaragi, yang dulu lumayan aktif di fotografer.net juga. Dari beliaulah kita diskusi-diskusi, lantas saya memutuskan oke, saya menjadi seorang fotografer juga seperti itu. Saya lumayan aktif di sosial media. Kalau kata anak-anak sekarang itu banci tampil. Ini ada beberapa tautan sosial media saya. Gampangnya bisa ke Linktree /Yulianus Wadung. Seperti itu. Nah, langsung kita mulai. Tadi Pak Anwar di awal sudah menyampaikan bahwa strategi atau kebutuhan visual itu sekarang menjadi amat sangat penting. Kenapa demikian? Saya sendiri sih itu merasakan bahwa kalau kita mendapatkan sebuah informasi tanpa disertai dengan visual itu kok kayaknya kurang sreg. Ada sesuatu yang nggak tepat tentang informasi itu. Kalau dulu sekitar mungkin 7 atau 10 tahun yang lalu itu ada semacam kalimat gitu ya, no pics hoax. Jadi kalau nggak ada foto itu dianggap hoax gitu ya. Nah sekarang itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Kenapa? Mungkin teman-teman juga merasakan bahwa ketika disuruh milih membaca berita dalam bentuk teks block note gitu, dengan mengamati informasi atau membaca informasi secara visual, baik itu video, infografis, stop motions, itu pasti akan lebih milih yang ke visual. Dan itu pula lah yang membuat kita tahu bersama-sama bahwa Mbak Najwa Shihab, kalau saya tidak salah, sejak 2016 itu ditunjuk sebagai duta baca di Indonesia. So, kalau saya tidak salah, di Asia Tenggara ya, kalau nggak salah ya, hanya Indonesia yang punya duta baca. Negara-negara lain tidak ada. Nah, itu menunjukkan bahwa memang membaca gambar itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Selain itu juga banyak survei itu yang menunjukkan bahwa minat membaca bangsa Indonesia itu berada di peringkat 60 ke atas, baik dari surveinya PBB maupun lembaga-lembaga yang lain. Nah, dari itulah peran visual saat ini menjadi amat sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kaitannya dengan korporasi dan industrial, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin dosen bahkan atau kuliah di komunikasi atau desain komunikasi visual, bisa sepakat dengan ini. Berdasarkan pengalaman saya di beberapa klien saya, bahkan dulu di perusahaannya Mas Purwanto sebelumnya, itu foto itu menjadi sebuah aset yang menunjukkan kegiatan bisnis, kegiatan operasional sehari-hari dari sebuah industri, sehingga komunikasi visual saat ini, fotografi misalnya, itu tidak bisa sekedar dianggap sebagai sebuah foto belaka. 3 atau 4 tahun yang lalu saya ada sebuah klien, sebuah perusahaan multinasional yang masuk ke Indonesia sudah puluhan tahun. Lantas mereka kalau saya tidak salah masuk ke perayaan mereka yang 40 tahun di Indonesia. Nah, ketika mereka ingin membuat sebuah perayaan, mereka ingin menampilkan tuh dokumentasi dari saat mereka mulai operasional sampai dengan saat ini. Ternyata mereka tidak punya. Dan itu kan menjadi sesuatu yang ada yang kurang gitu di perayaan itu. Dan itu percaya nggak percaya itu terkait dengan branding si perusahaan yang bersangkutan. Jadi
komunikasi visual, berbicara secara visual itu sama seperti yang sebelumnya kita membaca gambar, menjadi sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Oke? Nah, tadi juga Pak Anwar sempat bicara, semua orang saat ini bisa menjadi fotografer. Betulkah demikian? Nah, menurut saya sih betul. Kenapa? Karena teknologi seperti ponsel, kamera-kamera juga saat ini menjadi semakin affordable, semakin bisa dimiliki, dipunyai oleh semua orang. Teknologi-teknologi canggih di ponsel-ponsel kita sekarang itu juga sudah luar biasa. Bahkan minggu lalu saya mendapatkan request oleh sebuah perusahaan migas dari luar negeri untuk mengisi atau memberikan materi mengenai smartphone fotografi. Bayangkan, smartphone fotografi for oil and gas gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin 3 atau 10 tahun yang lalu tidak pernah dibayangkan orang. Ternyata ada kebutuhan seperti itu, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, kenapa dalam kondisi pandemi menjadi penting? Kalau kita bicara pada ranah industrial dan korporat, lokasi-lokasi pengambilan gambar itu seringkali berada di luar daerah, khususnya di luar Jakarta gitu ya, atau bahkan di luar negeri. Saat ini pandemi, banyak keterbatasan yang kita miliki. Traveling ke luar daerah itu menjadi sedemikian sulit, gitu. Belum lagi sarana transportasinya juga terbatas, belum lagi kondisi COVID yang di daerah tertentu, itu membuat fotografer yang memang bekerja sehari-hari sebagai seorang fotografer menjadi tidak fleksibel dulu lagi, sehingga banyak perusahaan yang sekarang yang mengandalkan tim mereka yang ada di lokasi. Jadi alih-alih menggunakan jasa seorang fotografer, mereka menggunakan jasa internal fotografer mereka. Bukan karena mereka tidak ingin punya foto yang bagus, tapi memang kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga kalau ada yang bilang semua orang jadi fotografer saat ini, ya bisa jadi seperti itu. Nah, tapi bagaimana menjadi seorang fotografer yang baik, menjadi seorang fotografer yang karya fotonya sungguh bisa bicara mengenai topik-topik atau kontekstual dengan kegiatan bisnis perusahaan atau kegiatan industrinya. Seperti itu. Nah, ketika kita bicara mengenai genre industrial, kalau menurut David Larson sama Brooks Institute, itu masuk di kategori editorial. Saya sendiri sih tidak mau berpolemik soal genre ya, karena banyak teman-teman yang tidak terlalu sepakat dengan hal ini. Ngapain kita mengkotak-kotakan? Nah, pengkotak-kotakan ini sebenarnya bukan bermaksud untuk membeda-bedakan, melainkan lebih untuk melihat sejauh mana seorang fotografer itu bisa berkarya, sejauh mana seorang fotografer itu punya portfolio yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya. Jadi lagi-lagi kita harus ingat bahwa ketika saya mengklaim diri saya sebagai seorang fotografer, berarti saya menafkahi hidup saya, keseharian saya, keluarga saya dari kegiatan fotografi. Nah, di situ saya harus betul-betul menentukan which kind of photography I will be in, seperti itu. Nah, dalam hal ini, corporate dan industrial itu masuk ke dalam kategori editorial. Nah, industrial dan korporasi itu sendiri biasanya sih dilakukan di darat atau onshore, di laut atau offshore, dan juga seringkali juga menggunakan aerial atau udara. Sebelum 2015 itu masih sering menggunakan helikopter karena terutama lokasi-lokasi yang berada di lepas pantai gitu ya, tidak terlampau mudah untuk menggunakan UAV, drone, karena situasi angin dan lain sebagainya. Selain itu juga ketika itu saya ambil contoh industri migas itu lebih punya confident untuk menggunakan sarana transportasi fixed wing atau rotary wing kayak helikopter seperti itu untuk pengambilan gambar dari udara. Nah, karakteristik industrial itu seperti apa sih? Nah, ini saya mau kenalkan sedikit nih. Banyak yang bertanya industrial itu apa sih? Moto pabrik kah atau apa? Secara sederhana, genre fotografi industrial itu terkait dengan 6 kondisi. Yaitu yang pertama adalah extreme heat atau cold, dingin atau panas yang sangat ekstrim, kemudian ketinggian atau kedalaman yang sangat ekstrim, extreme height and depth. Terus di lokasi pengambilan gambar itu punya potensi atau resiko terjadinya kebocoran gas exposure,
atau explosion exposure, rentan terhadap terjadinya ledakan. Ledakan itu bisa karena bahan bakar, bisa juga karena perangkat. Lantas lokasi pengambilan gambarnya itu mengharuskan dilakukan yang disebut sebagai radio atau frekuensi silent. Jadi nggak boleh ada penggunaan walkie-talkie, tidak boleh ada penggunaan remote control, tidak ada, kalau misalnya teman-teman yang moto biasa pakai studio lamp gitu ya, pakai strobe lamp di studio itu kan ada trigger tuh. Nah itu trigger itu kan ada frekuensinya. Nah tidak boleh tuh seperti itu tuh. Dan selanjutnya yang paling sederhana adalah lantai yang licin. Jadi kalau misalnya teman-teman motret di restoran besar di hotel atau fasilitas catering super besar kayak misalnya di airport, itu termasuk kegiatan industrial juga. Nah, extreme heat, extreme height, gas exposure, explosion exposure itu biasanya terdapat di fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh korporasi, sehingga industrial dan corporate itu adalah satu hal yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Kegiatan fotografi industrial itu biasanya dilakukan atas kebutuhan kalangan korporasi, seperti itu. Nah, banyak yang bertanya, Mas, kalau misalkan mau menjadi seorang fotografer industrial atau corporate harus punya sertifikasi nggak? Di Indonesia, itu memang ada beberapa sertifikasi fotografi gitu, tetapi sejauh pengalaman saya, tidak pernah ada yang minta sertifikasi itu. Kebutuhan sertifikasi pada genre industrial itu lebih ditekankan kepada sertifikasi dari bidang industrinya tersebut. Kalau kita lihat di sini ada sertifikasi dari APEX, ada sertifikasi yang terkait H2S, gas beracun, ada yang sertifikasi yang terkait dengan HUET, penyelamatan diri ketika kita naik helikopter, atau NSTC, terus TWIC, terus yang terakhir adalah BOSIET. Nah, sertifikasi ini adalah sertifikasi yang biasanya dibutuhkan oleh kalangan industri tertentu. Dalam hal ini contohnya adalah industri migas. Seperti itu. Nah, apakah ini perlu ya? Tergantung dari kliennya gitu. Apakah kemudian hal ini mendukung kegiatan bagaimana kita berkegiatan di genre fotografi korporat dan industrial? Tentu iya. Karena ini adalah sertifikasi yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Jadi tidak hanya untuk fotografer sih. Misalnya nih ada seorang mekanik atau tenaga ahli listrik atau juru las gitu. Ini harus punya sertifikasi seperti ini. Atau bahkan kalau kita bicara pada contohnya fasilitas produksi di tengah laut gitu ya, yang kalau naik helikopter misalnya kan makan waktu 30 menit sampai dengan 45 menit, atau naik kapal bisa sampai 8 jam gitu. Seorang cleaning service yang membersihkan kamar-kamar di kompartemen atau di living quarter yang ada di tengah laut itu juga harus punya sertifikasi ini. Jadi sertifikasi ini dibutuhkan sebagai salah satu prasyarat bukti bahwa seseorang itu siap bekerja di industri yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu dari sekian banyak sertifikasi industrial yang wajib dimiliki, atau paling tidak seorang fotografer industrial itu tahu bahwa ada sertifikasi yang seperti ini. Seperti itu. Nah, seperti tadi yang sudah saya sebutkan di depan, karena saya banyak mendapatkan klien yang berasal dari industri migas, dan kebetulan saya juga dulu berasal dari industri migas, jadi kegiatan fotografinya itu kerap kali itu berada pada lokasi yang mengharuskan saya tidak boleh pakai flash atau strobe. Saya sering ketika ditanya orang gimana sih teknik fotografi industrial, teknik fotografi industrial itu 100% sih, 100% itu mengandalkan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena matahari, available light. Nah, buat teman-teman yang biasa hunting itu tentu ngertilah bagaimana available light itu sangat membantu ketika kita melakukan pemotretan. Jadi ini adalah salah satu karakteristik dari kegiatan industrial fotografi. Biasanya no flash fotografi, seperti itu. Nah, dalam kegiatan industrial ini identik dengan yang satu ini. Ada yang disebut sebagai EX. EX ini adalah sebuah logo. Tadi malam saya lupa sudah riset. Ini adalah sebuah standarisasi standarisasi industri yang diterbitkan di Eropa. Ini terkait dengan perangkat-perangkat. Jadi
ketika kita masuk ke sebuah daerah kegiatan industrial, khususnya migas, itu kita diwajibkan untuk mengikuti serangkaian prosedur yang membantu kita untuk bekerja secara aman. Jadi kalau misalnya kita pakai kamera itu nggak boleh ada pop-up flash, jadi flash yang kebuka gitu, itu nggak boleh kita pakai flash. Lantas sedapat mungkin kompartemen baterai itu misalnya dipasangin lakban yang hitam. Tujuannya supaya apa? Kita nggak pernah tahu bahwa kemudian terjadi kebocoran dari baterai dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu standarisasi yang berlaku di industrial, yaitu perangkat-perangkat yang explosion proof, tahan terhadap ledakan, gas proof, tahan terhadap kebocoran gas, dan yang terakhir adalah intrinsically safe. Jadi explosion proof, gas proof, intrinsically safe itu diwakili dengan logo IX seperti itu. Contohnya seperti apa? Nah, ini adalah lokasi-lokasi yang biasanya diwajibkan kita menggunakan perangkat-perangkat atau mematuhi kaidah-kaidah yang menghindarkan kita dari terjadinya resiko ledakan. Itu biasanya di pom bensin gitu ya, di fasilitas pengisian BBM, pengolahan gas, pengolahan pupuk, dan lain sebagainya. Jadi kita sering menemukan logo-logo IX ini. Contoh perangkatnya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu kamera lensa 35 mili. Jangan berharap dengan kamera ini kita bisa mengambil gambar estetik, kecuali kita bermain-main dengan siluet. Kamera-kamera semacam ini itu adalah kamera-kamera yang sudah dijamin bukan merupakan pemicu ledakan, dan sudah dijamin ini aman bisa digunakan di industri-industri tertentu, seperti misalnya industri migas dan industri pengolahan minyak dan gas. Nah, kamera-kamera seperti ini untuk baterainya sendiri itu pakai skrup, pakai baut. Jadi kalau kita biasa itu pakai tombol gitu ya, atau pakai knob. Ini kalau ini kameranya itu untuk masukin baterai atau memory card-nya itu pakai baut seperti itu. Nah, ini juga adalah salah satu contohnya, yaitu walkie-talkie. Walkie-talkie ini kalau saya tidak salah di PT Badak di Bontang. Ini saya foto ketika saya dapat assignment di sana. Jadi walkie-talkie di sana itu harus betul-betul merupakan perangkat yang explosion proof. Dia bukan merupakan perangkat yang memicu ledakan. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kegiatan industrial fotografi itu tidak melulu hanya pada kegiatan foto belaka, foto biasa, tetapi juga masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya remote sensing, seperti misalnya LiDAR, Light Detection and Ranging. Jadi ini adalah sebuah teknologi kamera remote sensing yang memanfaatkan cahaya dan laser untuk kemudian melakukan biasanya sih pengukuran-pengukuran tertentu. Jadi yang menjadi tujuan dan objektif dari LiDAR itu bukan fotonya, bukan gambar estetik, melainkan akurasi data dan informasi-informasi yang dibutuhkan. Demikian pula dengan ini kita bisa melihat banyak aspek di sini, banyak dimensi di sini, di mana kemudian gambar ini akan dianalisa oleh seorang inspections engineer biasanya, teman-teman yang misalnya metalurgi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah kira-kira beberapa hal yang terkait dengan industrial dan korporat, apa karakteristiknya dan kemudian kenapa foto atau bahasa visual serta komunikasi visual itu menjadi amat sangat penting saat ini. Nah, ini adalah beberapa portfolio saya yang barusan saya jalani. Ini contohnya di mana nih? Saya lupa. Ini di Pulau Sebatik, perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Utara, penugasan oleh Bang Arben Rambe. Ini saya lupa di mana. Ini di Bontang. Ini di pedalaman hutan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ketika itu saya mengikuti mendokumentasikan kegiatan seismik 3 dimensi dan 2 dimensi dari sebuah perusahaan migas yang berasal dari Inggris. Ini di Blok Mahakam. Ini saya lupa ini di mana. Ini di Tarakan, Kalimantan Utara. Saya mendokumentasikan kegiatan PLN di pasar-pasar. Ini sama juga. Ini di lepas pantai Natuna. Dulu namanya Natuna, sekarang dulu namanya Laut Cina Selatan, sekarang namanya Laut Natuna Utara.
oleh Presiden Jokowi sudah dirubah menjadi Laut Natuna Utara. Ini Blok Mahakam. Ini saya lupa di mana. Ini adalah salah satu kegiatan dan proses bisnis yang terjadi pada sebuah lapangan produksi migas di lepas pantai. Ini adalah sebuah sarana di mana orang itu dipindah dari platform ke kapal, seperti itu. Sangatta, Kalimantan Timur, dan ini saya lupa di mana. Ini di Cepu untuk Pertamina ketika itu. Ini Blok Mahakam. Nah, kira-kira seperti itu beberapa portfolio saya lah. Mas Pur pesan sama saya, Dung, banyakin foto karena kalau ngomongin materi foto tanpa foto kayaknya kurang menarik. So, kita masuk ke yang menurut saya adalah inti dari apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. So, setelah tahu semua prasyarat, setelah tahu bagaimana karakteristik industri migas itu, lantas industri fotografi, apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan industrial dan korporat, bagaimana memulainya. Ini sebenarnya yang ingin saya sharing berkali-kali, cuman tidak dapat kesempatan, dan alhamdulillah puji Tuhan, Kagama memberikan kesempatan ini kepada saya. Kenapa saya antusias? Karena menurut saya ini yang paling penting. Hal-hal yang terkait dengan teknis fotografi itu banyak di luar sana. Kita cukup dengan modal paket data, internet gratisan bahkan, kita bisa menyimak jutaan materi tentang teknis fotografi, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di blog. Tetapi ketika kita bicara bagaimana memulai sebuah kegiatan fotografi sebagai sebuah profesi, itu yang masih sedikit gitu loh. Saya nggak tahu apakah karena mungkin teman-teman yang sudah menekuni profesi ini tidak punya waktu untuk menjelaskannya atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi kali ini saya mau deep dive, mari kita ngomong yang satu ini karena ini yang menurut saya paling penting, apalagi saat ini pandemi, semua orang susah. Apapun profesinya, semua orang mengalami kendala. Nah, mari kita melihat barangkali materi pagi hari ini itu bisa memberikan ide-ide segar untuk bagaimana kita bisa tetap semangat berkarya, dan syukur-syukur nanti ketika semuanya sudah terima vaksin gitu ya, dan kemudian pandemi ini berakhir, kita bisa berkarya seperti sedia kala. Oke? Nah, kawan-kawan, saya mau bicara mengenai bagaimana kita memulai kegiatan fotografi industrial dan korporat. Sebelum mulai, perlu saya tekankan bahwa fotografer buat saya, referensinya pribadi, itu adalah seorang pengusaha. Saya tidak merefer ke fotografer yang banyak di seni ya, tetapi fotografer yang memang betul-betul nafkah hidupnya dari fotografi, apapun genrenya, apakah itu wedding, apakah itu pre-wed, apakah itu komersial iklan, apakah itu travel, apakah itu culture, apakah itu macam-macam lah. Itu adalah seorang pengusaha. Nah, layaknya seorang pengusaha harus ngerti caranya berusaha. Seorang fotografer itu tidak hanya apik ketika moto, tetapi juga ngerti how to run their business gitu loh. Aspek-aspek yang dibutuhkan itu tidak sekedar aspek fotografi semata. Nah, apa saja aspeknya? Mari kita lihat. Yang pertama, kita harus siapkan diri. Kesehatan itu penting saat ini. Tadi saya barusan nonton di salah satu TV swasta, kesaksian salah seorang mantan penderita COVID, dan dia bercerita mengenai bagaimana tabungannya selama 15 tahun terkuras habis dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Nah, kesehatan saat ini menjadi penting, sangat penting gitu. Jadi kesehatan itu perlu kita siapkan. Gaya hidup itu juga penting gitu. Banyak teman-teman, wah enak ya jadi fotografer, kesana kemari nenteng kamera, jalan-jalan, moto-moto. Kalau namanya profesi, terlepas dari kemudian menyalurkan hasrat untuk memotret ya, pasti ada hitung-hitungannya. Setiap motret itu ada hitung-hitungannya gitu loh. Beberapa waktu yang lalu itu sempat rame di sosial media tentang ada seorang fotografer yang katanya
dibayar seikhlasnya, dan itu sempat rame, literally rame oleh banyak orang, menjadi bahan bicara sana sini. Tapi nanti mari kita lihat porsi soal itu tentang harga pada slide selanjutnya. Itu juga harus kita pertimbangkan gitu, gaya hidup kita bagaimana. Lantas sebelum kita mulai, kita harus inventarisasi kendala kita apa. Oh, saya punya kamera, saya punya lensa, tapi lensanya terbatas gitu ya. Atau saya punya semua kamera yang saya butuhkan, saya punya lensa yang saya butuhkan, tapi saya minim referensinya, mau masuk ke industri yang mana. Nah, itu kita harus inventarisasi dulu tuh kendala-kendalanya apa. Lantas selanjutnya kita bicara referensi. Saya sendiri itu banyak menggunakan referensi dari teman-teman yang sudah berprofesi sebagai betul-betul sebagai industrial dan corporate photographer lebih dari 30 tahun. Kebanyakan berada di Amerika dan di Australia. Kebetulan saya setelah saya riset, lantas saya coba kirim email, kita kenal dekat, dan saya banyak mengambil referensi dari kawan-kawan itu. Referensi itu penting, bukan dalam artian mencontek, tetapi kita harus ngerti nih, oh sekarang trennya itu seperti apa, warna seperti apa, apakah lighting color, warna-warni merah, hijau, biru ketika kita di dalam pabrik itu sekarang jadi tren atau tidak gitu, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya rencana keuangan ini penting banget. Saya tadi sampaikan di awal, walaupun sekarang juga tertatih-tatih, tapi masih bisa lah bayar cicilan ini dan itu. Saya ngitung gitu loh. Jadi ketika saya berhenti dari perusahaan saya yang sebelumnya gajinya 1 juta, bagaimana ketika saya jadi fotografer gajinya tetap 1 juta? Genre fotografi seperti apa yang tetap bisa menjamin saya untuk bisa tetap dapat pendapatan 1 juta gitu? Dan bagaimana mengelolanya? Dan yang terakhir, yang selanjutnya adalah portfolio. Banyak yang nanya, ini portfolio gimana Mas? Saya biasa moto tapi tidak pernah moto industrial. Nanti kita lihat soal portfolio. Lantas selanjutnya perangkat dan badan usaha. Badan usaha ini ada salah seorang fotografer kenamaan Indonesia. Saya wawancara beliau itu 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Sekian lama berkarir, beliau tidak punya badan usaha. Padahal kliennya klien-klien besar semua. Nah, itu kita juga lihat bagaimana, apakah butuh badan usaha atau tidak. Dan yang paling terakhir adalah prepare your support system. Buat seorang fotografer yang merupakan kepala rumah tangga, ini penting gitu. Kita harus mendapatkan konsensus dari istri bahwa ketika sang suami memutuskan menjadi seorang fotografer, maka akan ada resiko pelatih bayar, resiko dan lain sebagainya, hidup dari tabungan gitu. Support system ini penting. Tidak hanya itu, tapi juga teman-teman, relasi, dan lain sebagainya. Jadi ini. Nah, masuk ke portfolio. Ini yang paling penting. Saya 5 tahun yang lalu sempat dapat sebuah pekerjaan. Tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan nasional. Cuman ketika itu saya tidak pengen, lagi nggak pengen lah moto corporate waktu itu. Saya lagi tergila-gila dengan kegiatan motret jalan-jalan waktu itu. Namun karena special request dari sang klien, akhirnya ketika itu saya bilang, oke, proposal akan dari saya, tapi yang ngerjain bukan saya ya. Oh nggak mau, mereka pengennya tetap saya gitu. Akhirnya menolak tidak enak. Saya pasang harga waktu itu agak tidak rasional sih. Saya pasang harganya lumayan tinggi. Akhirnya mereka bilang, oh karena harganya sekian oleh departemen pengadaan harus ditender. Gitu kan, tapi tendernya itu adalah direct selection, jadi ditentukan oleh si tim pengadaan. Akhirnya saya kasih beberapa nama dan saya pesan sama teman saya itu, ada beberapa teman yang saya ajukan, saya sudah pesan, aku akan pasang harga sekian ya, kamu pasang harga di bawah saya, terserah berapa, tapi saya akan pasang harga segini. Tujuannya saya nggak pengen moto memang. Akhirnya terjadilah pengadaan itu dan teman-teman itu submit portfolio. Belum sampai ke submission harga, teman-teman tuh udah gagal semua. Gagalnya bukan karena harga tentunya, karena memang belum submit harga. Gagalnya adalah karena portfolio. Jadi ketika itu kliennya jelas-jelas di briefnya minta kebutuhan mereka itu adalah terkait dengan kegiatan korporat, kegiatan industrial. Tapi yang teman-teman itu submit adalah portfolio terkait dengan landscape, dengan produk, food ketika itu, terus dengan model, human interest, ada beberapa foto korporat tapi tidak banyak. Nah, ketidaksesuaian portfolio itu membuat sang kliennya jadi ragu-ragu.
fotonya keren-keren, tetapi portfolionya tidak sesuai. Nah, jadi ketika kita bicara mengenai bagaimana memulai sebuah kegiatan fotografi sebagai sebuah profesi, pastikan bahwa portfolio kita sesuai dengan apa yang kita mau tuju. Portfolio kalau menurut saya itu harus kontekstual, harus memiliki logika yang tepat. Logika visual yang tepat itu contohnya seperti apa? Saya 3 hari atau 4 hari yang lalu itu ada posting di Instastory saya tentang logika visual. Yang saya maksud dengan logika visual adalah, kira-kira masuk akal tidak seorang dokter itu menangani pasiennya dengan menggunakan sarung tangan jurulas? Secara logika, visual, itu kan nggak masuk. Atau kemudian saya berada dalam ruangan ini, tidak dalam kondisi gawat darurat, semuanya aman, tapi saya pakai helm, pakai kacamata safety, pakai earmuff, gitu ya. Kira-kira itu relevan atau tidak? Masuk di logika atau tidak? Nah, logika visual yang saya maksud adalah seperti itu. Jadi ketika kita memasukkan sebuah foto ke dalam konteks fotografi industrial dan corporate, harus dipastikan logikanya masuk. Bagaimana bisa memahami? Kita harus cari referensi. Oh, misalnya kalau industri migas itu bagaimana sih layaknya industri migas itu beroperasi? Industri pertambangan bagaimana? Industri manufaktur bagaimana? Konstruksi bagaimana? Nah, logika visual itu harus tepat. Nah, itu. Terus yang selanjutnya adalah menjadi kreatif. Saya selalu sepakat dengan yang satu ini. Seorang fotografer yang berhasil itu adalah seorang fotografer yang sebelum motret, sebelum jepret, fotonya udah jadi itu. Jadi ketika saya misalnya diminta, Dung, kamu pergi ke lepas pantai. Sebelum saya tiba di lokasinya, fotonya itu udah jadi di Jakarta. Dalam benak saya, oh saya akan bikin foto seperti ini, oh dari angle seperti ini. Oh saya akan moto orang yang sedang berkegiatan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bagaimana saya bisa tahu? Ya karena memang saya punya pengalaman itu, sehingga saya ngerti persis apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Lantas angle seperti apa yang kira-kira dalam tanda kutip nih cantik dan seksi untuk dijual dalam kaitannya dengan industri yang bersangkutan. Nah seperti itulah kreativitasnya, terutama kalau kita bicara mengenai lighting, karena fotografi is all about lighting juga gitu kan, melukis dengan cahaya gitu kan. Kira-kira jam berapa yang tepat? Kira-kira dari sudut mana saya bisa mendapatkan lighting yang bagus tanpa strobe light atau flash, seperti itu. Nah, bagaimana memulainya? Mulai dari hal yang sederhana. Kalau kita bicara industrial, tidak perlu bicara fasilitas industri migas yang besar atau pertambangan yang luar biasa canggih gitu ya. Kita bisa memulai dari sekitar kita. Misalnya, ini saya sering sampaikan ke beberapa teman sejak dari pertama kali saya ngomong soal industrial ini tahun 2014 di Bandung. Itu saya ngomong, coba misalnya di sekitar kita tuh ada bengkel pembuatan trali besi. Itu kan kegiatan industrial juga kan. Atau ketika misalkan kita berkunjung ke Jogja, di situ ada para penempa gamelan, pembuat keris, itu kan juga kegiatan industrial kan. Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Lantas selain mulai dari yang sederhana, cobalah untuk berkolaborasi. Kolaborasi ini penting. Saya pada beberapa kesempatan sejak bulan Maret 2020 bulan Maret 2020 ketika Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam fase pandemi, itu sempat terlibat pada obrolan bersama dengan beberapa kawan, dan kami semua sepakat bahwa kolaborasi itu menjadi sangat penting. Kolaborasi itu adalah salah satu kunci keberhasilan kita untuk bisa survive dalam masa sulit ini. Jadi mari kita berkolaborasi seperti itu. Dan selanjutnya yang paling terakhir kalau kita ngomongin portfolio adalah magang. Jadi ada beberapa fotografer senior lah ya, seperti Mas Antoni Ismail, Mbak Marta Suherman, dan lain-lain semuanya, menyarankan kalau misalnya kita tidak punya portfolio dari sebuah kegiatan fotografi, cobalah magang di fotografer-fotografer tertentu yang menurut kita itu punya referensi yang sesuai, seperti itu. Nah ini terkait dengan portfolio. Ini adalah beberapa portfolio saya. Nah, suka tidak suka, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, fotografi itu juga merupakan sebuah metode komunikasi secara visual. Nah, seorang fotografer itu wajib hukumnya bisa ngomong, bisa berkomunikasi
oh saya orangnya pendiam, saya orangnya introvert. Oke, silakan menjadi pendiam, silakan menjadi introvert pada ruang-ruang tertentu. Tetapi ketika berkomunikasi sebagai seorang fotografer, itu harus ngomong, harus bisa bicara, harus ekstrovert mau tidak mau. Kenapa? Karena itu penting. Bagaimana mungkin kita bisa mengkomunikasikan pesan sebuah korporasi atau industri kalau kitanya sendiri tertutup gitu kan ya. Nah, caranya bagaimana ya? Latihan komunikasi lah, latihan depan. Kalau saya sih dulu-dulu ketika masih SMP, SMA, saya sering berlatih untuk ngomong di depan cermin gitu. Akhirnya ke bawah-bawah sampai dengan sekarang. Yang juga penting adalah bahasa industri yang tepat. Bahasa industri yang tepat itu membantu seorang fotografer untuk kemudian bisa mendapatkan trust atau membuat klien kita itu nyaman. Bahasa industri yang tepat itu seperti apa? Contohnya, lagi-lagi saya mengambil referensi dari industri migas atau industri pertambangan. Saya dapat request dari klien, katakanlah dari tim humas sebuah perusahaan, email-emailan atau telepon, lantas kemudian yang saya akan tanyakan ke mereka adalah kegiatan-kegiatan yang spesifik related dengan kegiatan operasional migas. Nah, itu adalah bahasa industrinya. Atau kemudian ketika kita bicara pada industri pertambangan gitu ya, saya dilibatkan pada dokumentasi kegiatan peledakan atau blasting. Nah, tidak semua orang kan tahu blasting. Itu adalah bahasa industri, blasting itu. Nah, ketika klien kita tahu bahwa, oh, nih orang, nih fotografer, udah sering nih, udah paham nih, tentang industri yang bahasanya sama gitu, itu akan membantu kita untuk memiliki nilai jual yang berbeda gitu. Dan yang terakhir agak klise sih, tapi ini penting. Bahasa Inggris itu harus, mau tidak mau tuh harus. Kenapa? Karena banyak sekali regulasi yang diterapkan pada sebuah korporasi maupun industri itu dalam bahasa Inggris, karena itu kan bahasa internasional ya, selain bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya yang juga penting adalah define yourself. Fotografi, menjadi fotografer itu adalah tentang personal branding menurut saya. Jadi saya ingin dikenal sebagai apa, itu kita sendiri yang nentuin. Metode yang saya lakukan ketika saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan saya yang sebelumnya di tanggal 31 Desember 2013, 2013 itu adalah sebelum saya resign, saya dan tanda kutip membanjiri Google dengan artikel-artikel saya. Apakah itu tulisan, apakah itu foto, apakah itu video. Pokoknya saya membanjiri Google dengan artikel-artikel saya. Kenapa internet? Karena itu adalah metode yang menurut saya paling mudah, paling murah, paling efisien yang bisa saya gunakan sebagai sarana saya mempromosikan diri dan membranding diri saya. Itu paling, saya bukan anak orang kaya, saya tidak berasal dari keluarga kaya, jadi saya nggak punya modal untuk pasang iklan di sana sini gitu. Yang saya bisa lakukan adalah saya membranding diri saya itu melalui konten-konten saya gitu. Dan saya seperti yang saya sudah sampaikan di awal, ketika saya memutuskan menjadi seorang fotografer, saya jelas maunya jadi fotografer yang seperti apa gitu. Caranya bagaimana? Paling mudah adalah saya mengamati kanan kiri saya. Oh, saya kenal siapa ya? Saya punya teman kerja di mana ya? Nah, itu penting. Bukan untuk konteksnya KKN ya, tapi lebih kepada kalau saya nggak ngerti industri bersangkutan, saya punya tempat untuk bertanya. Saya punya tempat untuk mendapatkan referensi. Oh, kalau di industri begini atau di korporasi seperti ini, kira-kira proses bisnisnya apa aja ya? Nah, seorang fotografer itu juga harus tahu itu. Pahami ruang lingkup dan industri yang bersangkutan dari klien. Dan yang terakhir adalah ikuti perkembangan tren industri. Saya ya mungkin karena saya pernah kerja juga di industri migas, jadi saya terlibat juga atau aktif juga di komunitas para profesional di industri migas gitu. Jadi saya berusaha untuk mendapatkan keep update terus. Oh, di industri migas itu terjadi perkembangan apa sih, di industri pertambangan terjadi perkembangan apa sih? Oh, ada perusahaan yang merger, ada perusahaan yang harus gulung tikar. Nah, itu saya ikuti terus tuh. Tujuannya apa? Supaya saya bisa akses. Lagi-lagi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, fotografer itu pengusaha. Ini fotografer yang freelance kayak saya ya, dan banyak teman-teman yang lain, bukan fotografer yang bekerja pada sebuah institusi seperti jurnalis dan lain sebagainya.
Tapi fotografer-fotografer yang punya usaha sendiri itu adalah seorang pengusaha gitu. Jadi pengusaha itu tidak hanya harus ngerti teknis, tapi juga ngerti hal-hal yang non teknis. Pengusaha itu juga harus tahu manajemen marketing dan sales, dan juga manajemen waktu dan komitmen, itu penting. Banyak yang bilang, saya nggak tahu, saya bukan orang ekonomi gitu ya, tapi dari berdasarkan pengalaman saya, manajemen dan sales itu beda, marketing dan sales itu beda. Menurut saya marketing itu adalah sebuah kegiatan di mana kita mempromosikan diri lah, paling gampangnya gitu. Kita memasarkan diri kita. Sedangkan sales itu adalah sebuah kegiatan transaksional yang melibatkan finansial, biasanya duit gitu ya, jual beli. Setelah kegiatan marketing selesai dilakukan, tapi walaupun berbeda, kedua-duanya itu punya kaitan. Kalau kita berhasil dalam paket marketing kita, harusnya sih berhasil pula dalam kegiatan sales kita. Nah, ketika kegiatan sales kita berhasil, maka kita punya modal untuk melakukan kegiatan marketing. Kenapa butuh modal untuk marketing? Misalnya nih kita mau promosi di Instagram, kan butuh duit. Promosi YouTube kita, kan butuh duit. Kita mau beli barang, dan kemudian barang, misalnya saya pengen beli kamera atau lensa, lantas lensa itu atau perangkat itu saya foto gitu ya, saya posting di sosial media dan kemudian saya promosikan, itu kan semuanya beli barangnya butuh uang, promosinya butuh uang. Jadi marketing dan sales itu saling berkaitan. Oke, nah yang paling sederhana dari marketing adalah yang sering saya lihat dari banyak kawan itu lupa adalah be presence. Be presence ini bukan soal presensi atau daftar absen ya, daftar hadir. Tapi kita harus selalu hadir gitu. Selalu hadir itu dalam artian begini. Sekarang semua orang punya sosial media gitu kan ya. Coba kita assess diri kita masing-masing. Sosial media kita tuh sering kita gunakan untuk apa? Gitu. Apakah cuma foto senang-senang atau hanya sekedar posting gitu? Tidak ada konten yang betul-betul mewakili diri kita sebagai profesi yang ingin kita tekuni. Nah, be presence itu sangat penting. Contohnya kita punya portfolio yang bagus atau customer success story. Ini tidak susah kalau misalnya kita cari di google.com, itu sering ada tuh, misalnya saya cari rumah makan apa gitu, ada reviewnya kan. Bisnis review itu penting. Terus networking atau pergaulan, bergaul dengan teman-teman baik itu sesama profesi maupun yang industri yang kita target. Dan yang selanjutnya adalah media sosial. Media sosial itu menjadi sangat krusial saat ini, terutama dalam masa pandemi, di mana kita bisa mempromosikan diri, di mana kita bisa memamerkan portfolio kita. Sosial media itu bukan sebuah fasilitas di internet yang untuk hahaha semata, tetapi betul-betul menjadi aspek penting dalam banyak sendi kehidupan kita, termasuk bagi seorang fotografer. Dan yang terakhir adalah knowledge sharing. Knowledge sharing seperti ini nih. Ini adalah sarana marketing buat Julianus Ladung. Kenapa? Karena teman-teman jadi tahu, oh Julianus Ladung itu seorang fotografer industrial dan corporate, seperti misalnya Pak Anwar Sanusi. Jadi tahu saya gitu, Mas Adi itu jadi tahu saya, dan teman-teman sekalian jadi tahu saya gitu kan. Ini adalah sarana marketing bagi saya gitu. Apapun resultnya nanti, tidak selalu berarti bahwa kemudian akan terjadi proses transaksional, bisa saja menjalin pertemanan gitu. Jadi melalui konten-konten seperti ini, menulis, bikin blog, itu adalah sebagai sebuah sarana marketing. Dan yang selanjutnya adalah referensi itu penting. Mulut itu adalah sarana marketing yang paling baik. Saya sering mendapatkan pekerjaan yang merupakan referensi dari klien saya yang sebelumnya. Itu adalah word of mouth. Jadi omongan, kalau ada lagunya siapa, Bang Roma, Bang Haji, itu katanya bisik-bisik tetangga ya kalau nggak salah. Nah itu penting itu. Referensi dari orang lain yang pernah menggunakan jasa kita itu amat sangat penting, karena kita itu makhluk sosial, jadi agak susah untuk kita lepas dari orang lain. Dan kenapa sosial media penting juga karena yang paling terakhir saya sebutkan adalah online words of mouth, referensi yang ada di online tentang kita. Kalau kita misalnya pakai ojek online gitu kan ya, seringkali tuh pengemudi ojeknya, Mas, Mbak, Bu, Pak, jangan lupa ya 5 bintangnya kayak gitu. Nah itu penting karena itu apa? Itu referensi. Itu yang kemudian menjadi acuan pertama bagi orang untuk tahu kita siapa dan apakah akan menggunakan jasa kita atau tidak. Nah,
Ini juga penting nih dan menarik bagi banyak orang, yaitu terkait dengan terkait dengan harga. Bagaimana sih menyusun komponen harga yang menarik buat orang itu? Saya sih tidak melihat itu sebagai sesuatu yang baku gitu ya, tapi yang jelas, dan ini sering terjadi khususnya bagi teman-teman yang berprofesi sebagai fotografer wedding di banyak tempat, mengeluh harganya sekarang berantakan gitu ya. Sebenarnya bukan salah orang lain sih, itu salah si fotografernya sendiri, banyak fotografer. Karena seringkali ketika dapat WhatsApp atau dapat telepon atau dapat email minta harga, sang fotografer langsung menjawab harganya gitu. Padahal itu adalah salah besar itu. Saya sih tidak pernah menjawab pertanyaan soal harga pada kesempatan pertama. Ketika ada orang bertanya kepada saya, Mas Ladung, kami dari perusahaan ini, kami butuh ini, bisa minta penawarannya nggak? Saya selalu akan menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan lagi. Tujuannya adalah saya ingin menggali informasi sedalam-dalamnya, menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang kebutuhan si klien, si calon klien. Karena itu penting buat saya untuk kemudian menentukan harga yang paling relevan dan paling cocok buat klien yang bersangkutan. Itu. Dengan mengetahui kebutuhan klien, kita juga bisa ngukur, oh di sana ternyata butuh kamera jenis ini, oh di sana ternyata butuh lensa jenis ini, zoom atau medium atau apakah butuh orang bantu untuk bawa alat atau tidak, seperti itu. Nah, kalau saya tidak punya lensanya, maka saya harus sewa di mana, berapa harga sewanya. Kalau saya tidak punya kameranya, saya harus sewa di mana dan berapa harga sewanya. Kalau misalnya kemudian saya butuh aerial, pakai drone berapa, sewa helikopter berapa. Nah, itu kan dengan mengetahui detail semacam itu, kita jadi bisa menghitung berapa kebutuhan dari si klien. Dan kenapa saya bilang jangan menjawab pertanyaan harga pada kesempatan pertama? Kalau misalnya permintaannya datang dari bisnis, itu kita bisa menjamin bahwa si calon klien ketika menghubungi kita dan ketika kita tanya balik, dia membalas dengan detail, itu menunjukkan keseriusan dia. Oh, berarti benar, serius, mereka punya kebutuhan ini. Jangan sampai kemudian hanya window shopping. Ya, terlepas apakah kemudian pakai kita atau tidak, tetapi window shopping atau kalau dalam misalnya konteks pre-wed atau wedding gitu ya, kita juga bisa ngetes. Ketika saya WhatsApp, di WhatsApp misalnya terima WhatsApp dari pasang kekasih yang mau menikah, katanya, oh Mas, berapa harganya? Saya tidak akan jawab. Ajak mereka ketemuan dulu. Ketika mereka mau ketemuan, itu menunjukkan bahwa mereka serius dengan kebutuhan mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi request itu datangnya misalnya dari salah satu pihak saja gitu. Katakan yang WhatsApp kita yang cowoknya gitu. Ternyata setelah kita ketemu, kita bisa melihat gesturnya bahwa hanya cowoknya nih yang kebelet nikah, ceweknya nggak kepengen gitu. Nah, kalau tidak terjadi konsensus di kedua belah pihak kan tidak terjadi pernikahan kan. Ketika tidak terjadi pernikahan, tidak terjadi kegiatan motret, kira-kira seperti itu. Nah, itu sekedar skenario kenapa saya bilang jangan menjawab pertanyaan tentang harga pada kesempatan pertama. Atau selanjutnya, pahami tren, karakteristik, dan skala industri klien. Jangan sampai kita memberikan harga yang salah gitu terhadap klien kita gitu. Dalam konteks korporasi dan industrial, ketika saya dapat request dari perusahaan yang belum saya kenal, saya akan minta email dan saya akan minta website. Kalau tidak punya website, saya akan minta portfolio perusahaan mereka supaya saya bisa assess, saya bisa melakukan sizing, saya bisa melakukan pengukuran. Oh, kalau perusahaan dengan karakteristik seperti ini pada industri seperti ini, maka pantasnya harganya berapa sih? Gitu. Jadi tidak ada harga yang serupa dan sama untuk semua klien, dan tidak ada harga yang serupa dan sama untuk semua kegiatan industrial. Katakanlah industri migas, kegiatan motret di lepas pantai itu pasti akan berbeda dengan kegiatan motret di darat, karena resikonya berbeda. Saya ketika ditugas ke tengah laut gitu ya, saya akan menempuh resiko tenggelam, hilang di laut, fasilitas produksinya meledak, jenazah saya tidak bisa ditemukan, asuransi akan susah klaim. Nah, itu resiko-resiko yang harus dihitung. Sedangkan kalau di darat ya paling kalau kejatuhan pohon masih ada jenazahnya gitu kan ya. Tapi tetap ada resiko-resiko juga yang harus dihitung. Nah,
Itu yang menjadi salah satu faktor penting juga ketika saya menyusun harga. Dengan demikian kita bisa punya pricing yang tepat. Terus saran saya lagi adalah jangan buang waktu untuk klien yang tidak tepat. Wah, Dung, harga lo mahal. Ya udah, kalau misalnya menurut teman-teman, saya sih yang sering lakukan adalah begini. Ketika misalkan saya ketemu klien, terus klien saya bilang mahal gitu ya, saya tawarin lagi, oke, masih ada proses, masih ada buffer untuk bisa negosiasi nggak? Kalau misalnya mereka bilang ada, ya kita negosiasi. Tapi kalau misalnya tidak, maka saya akan mencoba untuk memberikan referensi kawan-kawan lain yang menurut saya harganya masuk. Gitu. Kawan-kawan yang menurut saya punya kompetensi dan portfolio yang sesuai, kemudian saya tawarkan teman-teman itu ke calon klien tersebut. Ya, paling tidak teman-teman sendiri yang dapat gitu kan ya, dan si klien juga ngerti bahwa oke, saya lumayan fair nih dalam treat my own business. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan gratisan? Nah, mungkin gratisan itu works dalam short period, pada short term. Jangka pendek mungkin bagus, tapi tidak in the long term. Kenapa? Karena tidak pernah ada jaminan bahwa si klien itu akan repeat order sama kita lagi. Bisa saja, oke, Mas Ladung, kita lagi terbatas nih budgetnya, bisa nggak Mas kalau kita trial dulu deh, gitu, foto 10-10 gitu deh. Nanti kalau misalnya bagus, terus banyak respon, nanti akan Mas Ladung kita pakai terus deh. Tidak pernah ada jaminan seperti itu. Karena apa? Karena orang yang ngomong itu belum tentu kerja di perusahaan itu selamanya kan. Bisa aja dia pindah. Dan ketika dia pindah, komitmen kita sama orang yang sebelumnya itu tidak ada yang tahu gitu loh. Kecuali ada hitam atas putih. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau harga kita nggak masuk bagaimana ya? Kita backup plan. Oke, kalau nggak masuk harga pertama, bagaimana dengan harga kedua? Ya, harga kedua mungkin ada yang komponen yang kita kurangi, durasi waktu yang kita kurangi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah dalam soal harga, kita itu mau kejar kuantitas atau kualitas. Kalau yang saya kejar itu adalah kualitas. Dalam artian begini, 1 tahun itu 12 bulan, ya kan? Sebelum pandemi, saya itu efektifnya paling motret dalam 1 tahun itu hanya 4 bulan. 6 bulannya itu saya marketing, saya hunting, saya bikin konten, saya networking, dan lain sebagainya. 4 bulan itu ya tidak sebulan sekali saya motonya. Bisa saja di dalam 4 bulan itu saya motonya sebulan mungkin 3 kali gitu ya. Bulan berikutnya saya 2 kali gitu. Nah, tapi 4 bulan itu bisa saya gunakan untuk hidup 2 tahun. Gitu. Jadi itu skema harga yang harus kita tentukan gitu. Kita mau ngejar kualitas kah, mau ngejar kuantitas kah? Karena jadi fotografer itu ada limitnya gitu. Tidak sampai seterusnya seseorang itu bisa menjadi seorang fotografer karena ada keterbatasan fisik. Nanti kalau sudah, apalagi industrial ya, semakin tua itu maka akan semakin banyak keluhan gitu. Mungkin nanti darah tingginya naik, mungkin rabun dan lain sebagainya. Sedangkan industrial itu menuntut seorang fotografer itu untuk selalu fit gitu. Nah, saya punya prinsip yang ini. Ini mungkin tidak bisa berlaku buat semua orang, tapi saya punya prinsip seperti ini. Lebih baik dikenal mahal ketimbang dikenal murah. Kenapa demikian? Karena dikenal mahal itu sulit. Dikenal murah itu gampang. Gampang banget dikenal murah. Tapi dikenal mahal itu sulit. Ketika saya masuk harga mahal, orang pasti akan bertanya, ini kenapa orang mahal gitu ya? Apa sih yang membuat dia mahal? Nah, kita harus menjelaskan kan, kenapa harga saya segitu. Guyonan saya, mahal itu adalah ilusi. Oh, harga lo mahal. Ah, itu ilusi, Mas. Itu ilusi, Mbak, gitu. Ada alasan kenapa harganya segitu, gitu. Ya kan? Jadi, saya sih lebih baik saya dikenal mahal ketimbang dikenal murah. Karena dikenal mahal itu susah, dikenal murah itu gampang. Nah, masuk ke komponen selanjutnya, yaitu tentang proposal dan penawaran harga. Proposal dan penawaran harga, ini mungkin saya nggak tahu nih, mungkin di teman-teman yang hadir di sini ada beberapa klien saya kali kayaknya. Proposal saya itu tidak pernah kurang dari 10 halaman. Tidak pernah kurang dari 10 halaman. Selalu 10 halaman, minimum 10 halaman. Isinya apa aja? Saya berusaha untuk selugas dan sejelas mungkin dalam proposal saya. Di dalamnya itu ada scope of work, ruang lingkup pekerjaan,
apa saja yang menjadi hak saya, apa saja yang menjadi kewajiban saya, apa saja yang menjadi haknya klien, dan apa saja yang menjadi kewajibannya klien, itu saya tuangkan semuanya di dalam proposal itu, sedetail mungkin. Gitu. Terus yang kedua adalah komponen tentang harga. Gitu. Harga itu menjadi komponen kecil dalam proposal saya. Tapi dalam harga itu saya akan sedetail mungkin, termasuk dalam halnya dalam soal apakah harga tersebut termasuk pajak atau tidak. Terus di dalam proposal saya itu saya cantumkan time frame, durasi pekerjaan. Ini penting kenapa? Untuk menjaga ekspektasi bersama, ekspektasi saya sebagai fotografernya dan ekspektasi klien. Gitu. Saya dikasih di tengah waktu 1 minggu gitu ya untuk produksi. Lantas untuk pasca produksi, post production itu berapa lama? Nah itu harus dikomit, itu harus dijelaskan di awal. Itu masuk ke dalam proposal saya. Yang juga tidak kalah penting adalah hak cipta. Siapa pemilik foto-foto itu? Siapa pemilik dan pemegang hak cipta atau copyright dari foto-foto yang dihasilkan? Terus yang selanjutnya adalah tentang rilis. Ada talent rilis, ada copyright, property rilis. Rilis ini adalah form buat teman-teman yang belum tahu, yang memberikan hak kepada saya sebagai fotografer dan kepada klien saya untuk bisa menggunakan foto yang ada wajah orang, baik itu dewasa maupun anak-anak, dan juga yang ada gambar properti, entah itu bangunan, entah itu rumah, entah itu warung, gitu ya, yang baik itu dimiliki maupun tidak dimiliki oleh klien saya. Talent release ini penting, rilis ini penting, baik talent release maupun property release. Jadi saya jelaskan juga dalam proposal saya. Deliverable, itu juga saya jelaskan ke dalam proposal saya. Oke, saya akan mengerjakan pekerjaan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka saya akan memberikan kepada klien saya 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu saya jelaskan juga dengan detail, sedetail-detailnya di dalam proposal saya. Selanjutnya adalah yang sangat penting saat ini juga adalah tentang SOP protokol kesehatan. Ini yang sering dilupakan oleh banyak teman-teman. Saat ini pandemi, jadi seorang fotografer, videografer atau siapapun lah ya yang kemudian berinteraksi dengan orang lain itu harus punya standar operating prosedurnya terkait dengan protokol kesehatan. Saya harus ngapain, tim yang terlibat berapa orang, apakah semua yang terlibat itu harus swab antigen atau swab PCR dan lain sebagainya. Bagaimana dengan traveling dan seterusnya. Dan yang terakhir baru saya bicara mengenai kurikulum PT, portfolio, untuk menunjukkan kepada klien, oke, setelah penjelasan di atas, Anda bisa melihat kompetensi saya di bawah, kira-kira seperti itu. Nah, komponen harga apa aja? Di dalam komponen harga, dalam proposal saya itu ada honor fotografer, itu pastilah ya. Terus yang kedua adalah honor tim pendukung. Ada asisten, produksi, ada lighting engineer, digital imaging, produser, dan lain sebagainya. Terus komponen produksi, seperti misalnya asuransi, pajak, konsumsi, akomodasi, transport, depresiasi nilai perangkat dan peralatan itu penting. Karena kegiatan industrial, maka kita bicaranya mengenai juga APD, alat pelengkap diri, atau PPE, Personal Protective Equipment. Dan yang terakhir tentang protokol kesehatan. Ini harus kita hitung nih. Protokol kesehatan kok dihitung ya, karena di dalamnya kan ada macam-macam komponen kan. Dan komponen selanjutnya dalam struktur penawaran harga saya itu ada investasi, tabungan dari itu saya pengen punya tabungan berapa atau deposito berapa. Dan yang terakhir yang juga penting adalah biaya hak cipta. Jadi tergantung diskusi nanti hak ciptanya mau kemana nih? Apakah ke klien atau ke saya? Kalau masih di saya hak klien masih hanya hak guna ya nggak apa-apa. Tapi kalau seluruhnya dialihkan ke klien maka akan ada biaya untuk itu. Terus yang terakhir adalah biaya karantina. Nah, bulan Januari kalau saya tidak salah saya lupa tanggal berapa, tapi tanggal 8 kalau nggak salah. Tanggal 14 Januari saya harusnya menjalani karantina selama 2 minggu di Lombok, tapi karena request dari klien kami hanya menjalani 8 hari. Untungnya biaya karantina itu ditanggung oleh klien. Jadi biaya karantina ini harus dihitung juga karena masih banyak daerah, masih banyak klien yang mengharuskan karantina ketat dalam kurun waktu 14 hari. Itu kita harus hitung biaya hotelnya berapa, biaya makannya berapa. Kalau kemudian biaya karantina itu tidak ditanggung oleh klien, dan itu bukan uang sedikit itu. Gitu. Ini komponen harga yang saya terapkan.
Nah, saya sempat ngevlog juga soal ini tentang komponen harga, khusus bicara mengenai harga di kanal YouTube saya, silakan nanti dilihat. Tautannya nanti akan saya sampaikan pada akhir materi ini, atau buat teman-teman yang mau nanti download videonya, silakan bisa download juga. Nah, ini juga penting nih, hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta itu menjelaskan bahwa ciptaan itu adalah segala sesuatu dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang merupakan hasil dari atau produk dari inspirasi, kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, dalam hal ini foto misalnya ya. Lantas siapa pemegang hak cipta? Pemegang hak cipta itu adalah penciptanya, sekaligus sebagai pemilik hak cipta. Pemegang adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Ini yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Semoga saya tidak salah kutip ya, tapi kayaknya nggak salah sih. Jadi ketika teman-teman nanya, Mas, saya ingin ditanya nih, saya kerja foto untuk perusahaan A. Lantas suatu saat saya mau posting foto itu di Instagram saya setelah setahun atau 2 tahun gitu ya. Tapi kok saya dilarang sama klien saya ya, padahal fotonya bagus banget. Nah, itu harus kembali lagi ke klausal kesepakatan di awal. Bagaimana kesepakatannya? Apakah si fotografer diperkenankan melakukan hal itu atau tidak? Kira-kira seperti itu. Nah, ini harus jelas juga ini mengenai pengaturannya bagaimana. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa fotografer atau siapapun, mau pelukis, mau penulis, mau musisi, itu adalah pemegang hak cipta, sekaligus pemilik hak cipta. Nah, kalau kemudian haknya itu ingin dialihkan ke orang lain, ya tergantung penciptanya. Apakah bisa diberikan dengan cuma-cuma, atau ada komponen yang menyertai, komponen harga yang menyertai kegiatan perpindahan hak tersebut gitu. Jadi kalau tadi kita lihat di depan sini, ini ada investasi dan biaya hak cipta. Kalau saya di komponen harga saya selalu ada ini. Kalau misalnya kliennya meminta seluruh hak ciptanya berpindah ke mereka, maka akan ada komponen hak cipta. Gitu. Nah, ini rangkuman yang di awal tadi. Jadi kenapa proposal saya panjang tadi itu adalah salah satunya penjelasan tentang ini gitu loh. Karena sering sekali terjadi setelah habis motret ini dan itu, lantas di kemudian harinya ribut gitu tentang ini. Ini ada sempat ngevlog juga bersama dengan Mas Ari Juliano Gema. Beliau saat ini adalah staf ahli bidang, saya lupa bidangnya apa, tapi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Seperti itu, silakan disimak nanti. Ini protokol kesehatan yang penting saat ini, ada swab antigen, swab PCR, medical check up, dan lain sebagainya. Ini yang juga saya hitung gitu. Saya harus beli sanitizer seperti apa, disinfektan seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam fase produksi. Buat teman-teman yang baru pertama kali atau akan mulai menggeluti industrial, saran saya, rajin-rajinlah mengamati dan membaca. Ini yang saya lakukan. Jadi ketika sampai di sebuah lokasi pemotretan dalam kegiatan komersial, saya selalu membaca dulu nih. Di sini boleh ngapain ya, di sana nggak boleh ngapain ya, kayak gitu. Jadi perhatikan sign-sign seperti ini. Terlihat sepele, tapi ini penting. Kalau kita gagal mematuhi kaidah-kaidah yang ada di sini, itu menyangkut dengan kredibilitas kita, gitu. Ini adalah beberapa portfolio saya terkait dengan industri, ini sih corporate lah ya. Ini corporate. Nah, post produksi, ini juga saya hitung biasanya. Apakah butuh composite, apakah butuh yang lain-lain. Ini karena butuh effort kan untuk ini. Ini adalah DCS, Digital Contact Sheet. Kalau zaman dulu nih main film, pakai film, pakai film 30 mili biasanya ya. Nah, ini sudah ada digital contact sheet, bawaannya dari Lightroom. Ini juga penting, saya sudah berkali-kali mengalami hal ini, 2 kali bahkan. Dan ongkosnya hampir total mungkin 27 juta kali. Merecover isi hard disk dan satu hard disk dan satu memory card recover isinya itu ya
9 juta sama, oh nggak ding, nggak sampai 20, nggak sampai 24, ya 22 juta lah, 22 juta. Saya habis 22 juta untuk recover isi hard disk gitu, gara-gara keteledoran saya. Makanya menurut saya ini juga penting nih, seorang fotografer industrial dan corporate juga harus memahami ini. Saya dalam proposal saya selalu saya jelaskan bahwa setelah kegiatan pemotretan selesai, archiving, penyimpanan bukan tanggung jawab saya. Itu akan menjadi tanggung jawab 100% klien. Saya akan tetap punya salinan dari file raw maupun file jadinya gitu ya. Tapi saya tidak akan menyediakan jasa penyimpanan datanya gitu, karena data ini sangat krusial dan kalau terjadi sesuatu mahal banget gitu. Jadi makanya saya mau memberi saran kepada kawan-kawan, ini adalah salah satu yang yang saya lakukan, mulai dari fase pertama foto selesai, transfer ke komputer, disimpan ke hard disk itu yang biasanya. Atau fase kedua, saya mulai menggunakan network atau storage server seperti itu. Nah, bagaimana manajemen filenya? Ini saya biasa lakukan sederhana aja lah, ada file naming, tanggal, subjek, dan metadata. Ini bisa pakai Apple maupun pakai Windows juga bisa. Ini adalah paling sederhana adalah saya mengurutkan file itu berdasarkan lokasi. Jadi di hard disk, misalnya contohnya di salah satu hard disk, ini adalah file lokasinya, saya motonya di mana, topiknya tentang apa, dan lain sebagainya. Saya belajar ini salah satunya dari Bang Edi Hasbi, Kompas, belajar mengenai metadata, karena ini penting buat teman-teman yang belajar, yang memutuskan untuk di industrial. Ini juga. Dan seperti itu. Nah, ini kita sudah mau selesai. Satu yang bisa saya pesan buat teman-teman, perhatikan hal ini. Sesuatu yang bagus dan murah belum tentu cepat, gitu ya. Sesuatu yang cepat dan bagus belum tentu murah, gitu ya. Sesuatu yang murah dan cepat belum tentu bagus. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk mulai melirik kegiatan fotografi komersial dalam hal ini industrial dan corporate, mulai bertimbang ini. Tidak harus fotografi sih, apapun lah ya. Punya catering kah, atau usaha-usaha lainnya kah, profesi lainnya. Saran saya perhatikan yang satu ini. Nah, buat teman-teman yang ingin mengunduh materi ini, nanti silakan swipe up di di Instagram saya. Mungkin sekitar 30 atau 40 menit setelah sesi ini selesai, nanti saya akan posting di situ link dari materi ini, silakan di-download, silakan disebarluaskan. Kira-kira seperti itu, Mas Purwanto Nugroho, dari saya, mengingat waktunya sudah 11.40 nih. Luar biasa. Terima kasih sekali, Mas Ladung. Setelah mengikuti paparannya ini, saya merasa, dan saya yakin juga rekan-rekan semua juga ya, ini kalau saya lihat peaknya ini di 260 peserta lebih nih, ini menunjukkan atensi yang sangat tinggi pada topik ini. Banyak wawasan yang kita bisa peroleh, pengetahuan baru pun juga kita dapatkan, bagaimana proses seorang fotografer masuk ke dalam genre fotografi industrial dan corporate. Aspek-aspek mana saja yang harus dimengerti dan dikuasai agar siap terjun di dalamnya. Tidak sekedar jepret-jepret aja ya Mas Ladung ternyata ya. Dan ya, ini dari peserta pun juga memang dari peserta pun juga ada yang mengungkapkan bahwa materinya sangat keren gitu ya dan menginspirasi profesinya. Begitu Mas Ladung. Terima kasih. Oke. Langsung saja ya, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Ada waktu kurang lebih 20 menit lah paling tidak. Di sini sudah terhimpun beberapa pertanyaan, Mas. Kita bisa mulai dengan pertanyaan yang pertama ya, dari Mas Daniel Lee ya. Om Ladung, ini apakah fotografer harus memiliki sertifikat keamanan atau mengikuti panduan training keamanan terlebih dulu untuk dapat melakukan pemotretan? Silakan Mas Ladung, gimana? Halo Om Daniel, agak kurang nangkap pertanyaan, tapi mungkin yang bisa aku tangkap adalah tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa sertifikasi yang mungkin terlewat kali ya teman-teman tadi ya. Ini saya buka lagi dikit ya Mas ya. Yang ini
Sertifikasinya itu bukan sertifikasi fotografi, tapi sertifikasi yang terkait dengan industrinya ini loh, Mas. Jadi iya bahwa harus punya sertifikasi, tapi bukan sertifikasi fotografi, tapi sertifikasi industrial. Seperti itu. Kira-kira yang menjawab ya, Mas ya? Halo, Mas. Baik, terima kasih, Mas. Mestinya cukup terjawab ya. Jadi sertifikasi apa saja yang sebaiknya perlu dimiliki bila ingin terjun ke industri fotografi ya, terutama untuk ke daerah-daerah atau penugasan pemotretan yang membutuhkan spesifik keahlian ataupun sertifikasi tertentu ya, Mas Ladung ya. Ya, betul sekali, Mas. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Alfonso dos Santos. Apakah ada nilai estetika dalam pengambilan gambar? Apakah dibutuhkan editing atau artinya post processing mungkin ya? Atau nggak perlu untuk kebutuhan ini? Silakan, Mas Ladung. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kebutuhan estetik atau tidak itu dijelaskan di awal-awal diskusi saya beserta dengan klien. Nah, apakah kemudian butuh editing, post editing, misalnya dalam bentuk compositing atau tidak, itu juga dijelaskan oleh di dalam proposal saya. Tapi sejauh yang saya jalani, saya hanya dua kali mendapatkan request dari klien untuk melakukan compositing terhadap foto yang saya buat. Itu pun bukan saya yang melakukan composite-nya, tetapi digital imaging saya yang melakukan itu. Jadi saya bukan editor, ngerti ngedit tapi tidak editor yang kayak editor beneran gitu ya. Nah, dia yang melakukan composite terhadap itu, tetapi tidak sering sih kebanyakan seperti itu. Kalaupun kemudian foto itu digunakan untuk buku laporan tahunan, itu yang melakukan si vendor yang terkait dengan pencetakan ataupun konsultan komunikasinya. Seperti itu. Baik, semoga terjawab ya pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah setiap proses foto itu pemrosesan, maksudnya dalam proses produksi fotonya mungkin ya, harus didampingi dan disetujui oleh klien, mengingat adanya standar keamanan dan etika industri dari klien. Kemudian apakah ada seperti mood board-nya begitu, Mas Ladung? Silakan. Tergantung penugasannya. Tapi minimum saya pergi ke lokasi itu 2 orang, minimum 2 orang. Saya sendiri dan asisten. Minimum 2 orang. Kenapa begitu ya? Kan barang banyak ya, harus ada yang bantuin lah ya, untuk paling tidak untuk berbagi beban lah. Tidak semua asisten saya yang bawa, tapi misalnya saya bawa ransel, laptop gitu, bawa kamera, dia bawa perangkat yang lain gitu. Tapi saya minimum 2 orang. Hanya sekali sih pergi sendiri, hanya sekali. Tapi biasanya saya minimum pergi 2 orang. Apalagi untuk aerial gitu ya. Untuk aerial itu saya butuh asisten. Kalau aerial itu kan cepet tuh. Saya gonta-ganti kamera itu kan bisa pakai pakai strap. Tetapi kalau untuk lensa harus ada orang ngoper-ngoperin kan. Nah, yang ngoper-ngoperin itu yang asisten saya. Dan biasanya bukan biasanya, asisten saya semuanya ngerti sih bagaimana harus berlaku atau bertindak di kegiatan industrial, dan mereka juga sudah ngikutin training-training yang dibutuhkan begitu sih. Jadi tidak hanya saya. Ketika misalnya saya ditugaskan untuk ke lokasi tertentu untuk MCU, tidak hanya saya, semuanya MCU gitu. Kayak terakhir ke Lombok, semuanya swap, semuanya MCU gitu. Apa yang saya jalani, mereka jalani juga gitu. Karena yang harus diingat begini adalah banyak teman-teman yang mencoba masuk ke industrial, tidak 100%, tapi masih ngerjain yang lain juga. Mereka tuh beranggap bahwa mereka fotografer biasa gitu. Padahal tidak, seorang fotografer itu tidak berbeda kalau kita misalnya bicara industri migas nih. Seorang fotografer itu tidak berbeda layaknya seorang drilling engineer. Tidak beda dengan production engineer. Atau ketika bicara industri pertambangan tidak berbeda dengan mining engineer.
atau kita ketika bicara mengenai proses apa industri petrochemical, seorang fotografer itu tidak beda dengan seorang apa namanya proses engineer. Kenapa demikian? Karena kita fotografer itu terekspos pada risiko yang sama. Kita naik helikopter jatuhnya ya jatuh juga gitu. Kapalnya tenggelam juga gitu. Jadi strata kita itu sama dengan pekerjaan lain di industri yang bersangkutan, hanya produk akhirnya kita bentuknya foto. Gitu. Kita sama-sama memberikan jasa gitu, dan kita adalah subject matter expert di fotografi. Jadi karena banyak teman-teman yang kemudian itu saya lihat menjadi layaknya seorang apa ya second class worker, pekerja kelas 2 gitu loh. No, it's not right. Fotografer adalah subject matter expert pada bidang fotografi. Gitu, dan kita juga terekspos pada resiko yang sama gitu. Itu yang harus di apa namanya mentalitas seperti itu yang kemudian harus dimiliki oleh seorang siapapun fotografer yang ingin berkecimpung di industrial dan corporate. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, semoga menjawab pertanyaannya ya. Ini untuk pertanyaan berikutnya mungkin agak cukup teknis yang berkenaan dengan penyimpanan hasil karya ya. Ini ada yang memohon untuk bisa dijelaskan ulang, Mas Ladung, berkenaan dengan manajemen penyimpanan file foto untuk mungkin menghindari panic attack tadi ya. Silakan Mas Ladung, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci. Oke Mas, aku izin sharing screen boleh ya? Ya, silakan. Oke, saya akan jelaskan singkat. Ini di blog saya itu sudah ada beberapa artikel soal manajemen data sih. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik, silakan mampir ke situ. Sebentar ya. Tadi di mana sih? Nah ini. Jadi sebenarnya ini cuman bonus aja sih tadi saya sharingnya. Tapi anyway, saya coba jelaskan. Yang dimaksud dengan panic attack itu kan jelas bahwa kita itu sering lagi mindahin gitu ya, lagi mindahin data dari memory card ke komputer atau ke hard disk. Tiba-tiba kabelnya kesenggol gitu. Terus ada dua resiko tuh. Proses perpindahannya terhenti atau file yang nyangkut di tengah-tengah itu membuat logic dari si memory card-nya rusak gitu ya, karena terjadi powernya putus tengah jalan. Membuat fisik dari memory card-nya rusak sehingga data di dalamnya pun rusak seperti itu. Nah, itu panic attack, itu panik banget itu. Nah, saya awalnya itu hanya menggunakan fase yang pertama. Setelah motret, memory card-nya saya cabut gitu kan, saya masukkan ke dalam card reader, saya pindahkan ke hard disk atau kemudian ke komputer dulu atau kemudian ke hard disk. Nah, itu fase pertama yang selalu saya lakukan. Tapi setelah 2 kali mengalami bukan kerugian sih, keteledoran saya sendiri sih ketika itu. Terakhir di Natuna itu, di Pulau Bunguran, di Natuna, di Ranai. Saya bersama Arben Rambe, Bari Kusuma, dan Galuh Asar, saya bangun pagi, belum cuci muka, belum apa, saya mindahin file-file vlog dan aerial saya sebelumnya, padahal sudah masuk hari kelima itu, kami 7 hari di sana. Ketika saya pindahin, alih-alih memindahkan data, karena baru bangun banget, itu mungkin belum ada 5 menit, ya belum ada 10 menit, saya justru memformat. Kebayang dong, itu pusingnya bagaimana. 5 hari terbuang percuma. Di Natuna pula, itu biayanya mahal banget. Akhirnya, belajar dari pengalaman itu, saya menggunakan fase yang kedua. Gitu. Jadi, setelah saya pindahkan ke hard disk, saya biasanya tidak... saya biasanya awalnya pakai hard disk biasa, kemudian saya pakai hard disk yang seperti ini, agak lebih mahal memang, tapi harusnya sih kualitasnya lebih bagus. Yang ini udah lumayan lama saya pakai, sudah setahun lebih, dan seterusnya saya ada punya selanjutnya stocking seperti ini yang 2 tera atau 4 tera sekitar 8. Atau pakai hard disk yang betul-betul hard disk batangan gitu, dan kita pakai SAN. Saya nggak bisa nunjukin barangnya ada di samping sini, nggak mungkin diangkat. Pakai SAN yang bisa dipasang-pasang. Jadi ketika misalnya ketika misalnya saya mindahin data ke hard disknya tidak langsung saya simpan, tapi saya masukkan dulu ke
storage area network-nya. Jadi ada model lemari gitu, ada slot-slot untuk masukin harddisk yang bisa dicopot-copot gitu. Nah, barang-barang seperti itu banyak kok di marketplace dan tidak terlampau mahal. Itu yang saya maksud dengan manajemen digital, manajemen pengelolaan data untuk storage-nya ya. Lantas selanjutnya adalah file naming. Halo Mas? Ya, Nah, silakan. selanjutnya adalah file naming. File naming ini adalah untuk membantu kita memudahkan mencari file sebenarnya. Apalagi kalau misalnya hard disk-nya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kan susah tuh kita nge-browsing-nya, nyari filenya. Kadang-kadang kita lupa tuh filenya tentang apa, fotonya di mana, tapi yang kita ingat hanya daerahnya. Nah, jadi makanya kemudian saya menggunakan mekanisme yang paling mudah adalah folder seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini ada folder-folder, misalnya ini Jakarta in Motions. Saya lupa foto ini saya buat kapan gitu ya, saya buat kapan dan tentang apa. Tapi paling tidak ketika metadatanya saya isi seperti yang ada di sini komen, foto ini tentang misalnya street photo gitu ya. Maka ketika saya searching, scrolling di komputer saya di lokal, itu ketemu foto ini gitu loh. Salah satu di antara sekian banyak. Ini untuk memudahkan kita proses pencarian, apalagi buat teman-teman yang main di stok foto. Ini sangat memudahkan. Kalau misalnya punya aplikasi seperti Lightroom, jauh lebih memudahkan lagi. Ini kita biasanya teman-teman mainan di tone dan lain sebagainya. Lightroom itu bisa menjadi sebuah alat untuk kita mengelola aset digital kita, dalam hal ini foto. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab ya Mas ya. Ya, semoga menjawabnya cukup jelas tadi ya, berkenaan dengan manajemen data foto. Berikutnya pertanyaan dari mungkin Mbak Maimun ya, dari Lampung nih. Bagaimana tipsnya agar seorang fotografer itu dapat bersikap jujur dan objektif dalam menjalankan tugasnya ketika dikontrak oleh sebuah perusahaan? Nggak asal yang penting senang bagi pihak pengontrak. Gimana Mas Ladin? Ini sih tidak hanya untuk fotografer ya, profesi apapun lah ya. Mau punya warung makan kayak mau apa gitu. Jujur dalam berkarya itu penting, tapi kita mari melihat kejujuran itu dalam konteks profesional gitu ya. Teman-teman harus ingat bahwa tadi saya di awal bilang bahwa fotografer itu adalah seorang pengusaha. Selain punya karya yang bagus dan bisa diterima oleh pasar, about kredibilitas kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kredibilitas? Ya, salah satu faktornya adalah sejauh apa orang percaya sama kita. Karena kalau sudah orang nggak percaya sama kita, maka akan sulit kita untuk bisa dapatkan pekerjaan. Jadi bagaimana caranya? Ya, just be yourself gitu ya. Kalau kemudian sudah punya kontrak tertulis dengan klien, usahakan sedapat mungkin semampunya untuk patuh terhadap kesepakatan itu. Kalau kemudian ada hal yang ternyata di perjalanan ternyata sulit untuk ditepati, ya disampaikan secara verbal gitu. Nah, itu sih salah satu caranya sih. Lagi-lagi teman-teman harus ingat bahwa photographer is all about credibility juga gitu. Jadi bagaimana caranya ya seharusnya adalah itu. Kalau misalnya kita komit pekerjaan selesai 2 minggu, ya 2 minggu kita selesaikan. Syukur-syukur kalau bisa lebih cepat gitu ya. Tapi kalau kemudian ternyata tidak bisa 2 minggu, kita sampaikan alasannya. Seperti contohnya tahun 2014, saya waktu itu moto untuk Tiger Airways. Saya ingat tanggal 23 April 2014. Tanggal 24 April itu saya harusnya moto untuk Tiger Airways di Soekarno-Hatta. Tapi tanggal 23 April 2014, sekitar pukul 7 malam, saya waktu itu di Jakarta, ayah saya meninggal di Balikpapan, tanggal 23 April. Sedangkan besoknya saya harus motret. Nah, bagaimana saya caranya dalam kondisi seperti itu, tetap menjalankan komitmen saya terhadap Tiger Airways, tapi juga tetap bisa pulang ke Balikpapan. Akhirnya saya sampaikan hal itu ke klien saya bahwa terjadi berita ini, puji Tuhan kliennya ngerti, akhirnya saya cari pengganti gitu, dan saya cari teman ada yang bisa bantu saya dan dia yang motret untuk
tanggal 24 dan tanggal 24 pagi saya kembali ke Jakarta karena orang tua saya meninggal. Kira-kira seperti itu. Jadi fotografi is all about credibility juga gitu, dan kadang-kadang kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak mengenakan sih, seperti ya tadi itu berita mengenai almarhum bapak saya meninggal di tahun 2014. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya. Ini berhubung waktu terbatas, ini saya akan bacakan pertanyaan terakhir, tapi ini dari dua orang penanya, ini Mas Ladung. Saya gabungkan karena inti pertanyaannya itu sama. Jadi cukup teknis dari berkenan dengan pengambilan fotonya. Dari Zanu Ohara dan Imran Wahyudi. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita berkunjung ya ke lapangan dengan membawa tools kamera dengan lensa standar gitu ya, dan kondisinya ini sedang tidak mendukung gitu ya, dan ingin mengaktifkan atau memanfaatkan cahaya alami, adakah trik yang bisa dilakukan? Dan ini sejalan juga dengan pertanyaan dari Imran Wahyudi untuk bagaimana memitigasi masalah-masalah yang timbul di lapangan itu saat eksekusi pekerjaan gitu. Misalnya contohnya seperti yang tadi dikatakan, cuaca tidak mendukung atau keterbatasan alat, atau mungkin alatnya ada yang tertinggal, atau ternyata lokasinya tidak sesuai yang dibayangkan. Jadi seperti yang Mas Ladun tadi sudah paparkan, bahwa kita berusaha untuk sebelum foto itu kita lakukan, kita seakan-akan in mind itu sudah memiliki hasil fotonya ini bakal kayak gini. Tapi ternyata bagaimana bila lokasi yang kita tuju atau tempat di mana kita melakukan pemotretan itu ternyata tidak sesuai ekspektasinya. Dan kemudian bagaimana atau apakah ada golden time-nya dalam melakukan pemotretan ini secara teknis? Silakan Mas Radul. Terima kasih. Menjawab pertanyaan pertama, bagaimana kalau kemudian ternyata kondisi di lapangannya berbeda dengan rencana? Satu, kembali ke kontrak. Itu dia, makanya kontraknya harus detail. Scope of work-nya, tanggung jawab kita apa, kewajiban kita apa, tanggung jawab klien, dan kewajiban klien itu apa. Kembali ke scope of work. Kalau kemudian terdapat ruang untuk mengatasi kendalanya itu, ya kita diskusikan. Tapi seringkalinya, karena industrial itu biasanya dilakukan di tempat yang jauh, ada keterbatasan waktu. Kenapa? Karena misalnya kita ambil satu contoh lah, di industri migas, motretnya tengah laut gitu ya. Kompartemen atau living quarter, tempat tinggalnya manusia di tengah laut itu terbatas. Sedangkan pekerjaan itu terus-menerus gitu kan. Nah, katakanlah saya dijadwalkan 5 hari berada di anjungan lepas pantai tertentu, misalnya katakanlah anjungan pantai lepas A, anjungan lepas pantai A gitu ya. Jatah saya 5 hari. Gitu. Kenapa? Karena pada hari ke-6 amarnya saya itu akan digunakan oleh orang lain dari perusahaan lain untuk pekerjaan yang lain, bukan untuk saya dan tim. Sehingga bagaimana caranya supaya saya bisa tetap komit, itu ya kembali lagi ke dalam kontrak, dan saya akan segera komunikasikan kendala itu ke klien saya bahwa di lokasi terjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah kalau kemudian terdapat kendala dan harus terpaksa banget pakai flash, misalnya nih ya di indoor gitu, indoornya misalnya di kantor, di ruangan kantor, tapi tidak di luar, karena biasanya kalau di luar itu sudah nggak boleh pakai flash. Kira-kira seperti itu. Mitigasinya kembali lagi kontrak. Ketika bicara mitigasi, kontrak adalah acuannya, sehingga itu kita bisa menentukan ekspektasi dari kedua belah pihak. Yang selanjutnya golden hour, ya pagi hari sih. Tapi tergantung sih, saya ada beberapa foto yang sebentar saya tunjukkan, semoga ada. Yang saya ambil malam hari, nah contohnya seperti yang ini. Foto ini saya ambil double exposure di Blok Mahakam. Sudah kelihatan ya fotonya, Mas ya? Ya, sudah. Nah, ini foto double exposure. Jadi ada bulan, ada fasilitas produksi. Ini aja untuk menunjukkan sisi lain, sisi cantik dari sebuah fasilitas produksi migas. Nah, kenapa saya bikin foto ini? Karena konteksnya adalah ketika itu bicara mengenai keasrian. Bagaimana fasilitas produksi migas itu bisa berkomunikasi
bisa berada berseberangan, bukan seberang, berdampingan dengan alam. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika bicara golden hour, ya selain pagi ya tentunya malam juga bisa, tapi ya lagi tergantung dari objektifnya. Kira-kira itu. Semoga menjawab ya. Baik, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nah, dengan demikian selesailah sesi tanya jawabnya. Namun mohon izin pada kesempatan ini saya ingin menghadirkan Wakasekjen 1 PP Kagama untuk dapat memberikan closing remark-nya, yaitu Mas Denny Purwosambodo. Monggo Mas, dipersilahkan. Mas Purwanto, suara saya bisa didengarkan? Loud and clear Mas, monggo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat dan rekan-rekan pecinta fotografi maupun yang sudah menekuni fotografer profesional. Kami dari pengurus Pusat Kagama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di dalam acara ini. Secara khusus ke Mas Ladung, ilmunya sangat bermanfaat, pengalamannya sangat bermanfaat. Yang jelas kami dari PP Kagama tidak bisa mengucapkan selain terima kasih yang sebesar-besarnya Mas Ladung, yang sudah bersedia membagi ilmu dan pengalamannya. Secara khusus kepada teman-teman di Kagama Fotografi, ini komunitas yang menurut saya luar biasa, memfasilitasi secara periodik kegiatan penyebar luasan pengetahuan, skill maupun attitude di dalam dunia fotografi yang sudah beberapa kali saya ikuti. Saya secara pribadi baru 2 kali sih menyimak secara intens. Nah, ini dunia fotografi secara pribadi dunia yang saya tidak menekuni, sebenarnya pengen menekuni, tapi waktu itu mau aktif di unit kegiatan mahasiswa fotografi, saat itu ongkosnya masih mahal, jadi harus punya kamera, harus beli film karena saat itu belum digital. Secara khusus kepada Mas Komo yang juga tiada hentinya mengawal kegiatan-kegiatan series webinar seperti ini, dan tim tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan acara-acara ini bisa berlanjut secara kontinu dan bermanfaat. Yang penting adalah jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan webinar series Kagama Fotografi saya nyatakan ditutup. Sampai ketemu kembali di dalam acara-acara webinar yang diselenggarakan oleh pengurus Pusat Kagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Denny. Oke, sami-sami. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya bila masih ada pertanyaan lanjutan dari rekan-rekan, bisa langsung kontak ke Mas Ladung ya. Atau mungkin malah menjajaki kerjasama dengan beliau, silahkan. Ada banyak jalur komunikasi yang bisa digunakan, IG, FB, email, ataupun WA, silakan. Dan bisa jadi pertanyaan tersebut juga sudah terjawab di vlog Mas Ladung, untuk bisa dilihat di kanal YouTube-nya. Materinya tentunya tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Ladung, akan di-share melalui link. Silahkan follow beliau. Akhir kata, saya Purwanto Nugroho atas nama Panitia Webinar Kagama Fotografi yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan atensi rekan-rekan. Mohon maaf bila ada keliruan, baik sengaja maupun tidak. Sampai jumpa di seri Kagama Fotografi selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Mas Ladung, matur nuwun. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga berkenan.